Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayy lana min amrina rashada faj'al ma'unatakal husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita buka kitabnya halaman 43, sunnah yang ke-444. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ala salahi syan zahiran batinan fid din wa dunya wal akhirah wa bi niyyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada was salihin thumma ila arwah masyayikhna muallimina fid din khususan ila ruh muallim fi hadzal kitabi Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 43, sunnah yang ke-444. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu yusannul irsalu ilal imamir ratibi
inda ta'akhurihi liyahdura illa idza dhanna ridahu au adina. Disunnahkan mengirim seseorang kepada imam ratib ketika keterlambatannya agar ia hadir, kecuali apabila ia meyakini akan keridhaannya atau meyakini akan izinnya. Imam ratib artinya seorang imam yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat yang wajib. Itu namanya imam ratib. Ketika ia terlambat, maka makmum mengirim seseorang, tengok dia lagi sakit atau datang terlambat atau memang dia sedang pergi. Tujuannya apa? Dalam satu kaidah dikatakan la taj'al sultanan ala sultanin wahid. Jangan kamu menjadi raja di kerajaan orang. Jangan menjadi raja di kerajaan orang. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Sunan Ibnu Majah juz yang pertama halaman 319, hadits yang ke-999, akhir sanad hadits bersambung kepada sahabat yang bernama Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain di kerajaannya. Masuk dalam arti jangan kita menjadi pemimpin di wilayah orang lain. Jangan kita menjadi raja di kerajaan orang lain. Jangan kita menjadi imam di satu masjid yang imam tersebut sudah ada rawatibnya, imam rotibnya. Itu kan berarti saling menghargai. Nggak main nyelonong-nyelonong aja, mentang-mentang dia orang alim. Kecuali in adina ridha au adina ridhahu au adina lahu. Apabila memang dia yakin ini imam kalau digantiin pasti dia ridho, dia nerima gitu, kagak jadi ngambek. Jangan sampai dikira-kira kalau gua gantiin nih jadi imam, ini romannya dia purik, romannya dia pundung, entar dia ngambek. Nah kalau begitu mendingan tungguin aja. Dalam ruang lingkup yang kecil kita itu dilarang menjadi raja di kerajaan orang. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, hukum bernegara berbangsa, kaidah mengatakan walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujana ala waliyil amri. Tidak boleh membuat negara baru di satu negara yang sudah ada, selama negara yang sudah ada itu tidak nyata-nyata mengajaknya kepada kekufuran. Artinya dalam istilah ilmu fiqih, pemberontakan itu disebut dengan bugot. Maka hukum bugot, memberontak,
di satu negara yang sudah nyata ada, walaupun dengan dalil syariat agama Islam, tetap tidak boleh diajarkan oleh agama Islam. Wow, ini bikin negara lagi di satu negara yang sudah ada, walaupun dengan dalil untuk menegakkan syariat agama Islam, justru ama agama Islam gak dibenarkan itu. Kecuali kalau nyata-nyata negara yang ada itu mengajak rakyatnya kepada kekufuran. Contoh seperti waktu zaman penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Itu orang Jepang kalau pagi semua warga-warga Jakarta itu menghadap ke matahari terbit, mengikuti agama mereka, yaitu agama Shinto, menyembah matahari. Sampai ada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan didiriin di tengah lapangan untuk sujud kepada matahari sesuai dengan ajaran agama mereka, yaitu agama Shinto. Beliau menolak, sampai kepalanya itu dipukul dengan senjata berlumuran darah. Tetap beliau itu menegakkan kepalanya, tidak mau sujud kepada matahari. Nah, berarti jelas-jelas sudah mengajak kepada kekufuran. Maka ketika itu keluar yang dikenal dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama di Indonesia. Resolusi jihad artinya lantaran pemerintahan yang ada nyata-nyata mengajak kepada kekufuran, maka kita wajib memberontak. Tetapi jika pemerintahan yang ada itu secara tidak terang-terangan mengajak, memerintahkan atau menyiksa rakyatnya untuk keluar dari agama Islam, untuk melakukan ibadah-ibadah yang bertentangan dengan agama Islam, justru Islam mengajarkan tidak boleh membuat negara di satu negara yang sudah ada. (445) Yusannu an yusalliya ila syakhisin, disunnahkan bahwa ia sholat menghadap kepada syakhis. Syakhis artinya sutroh. Apa itu sutroh? Satu batasan antara tempat berdirinya orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Itu namanya sutroh. Satu batas yang menjadi tempat antara orang yang berdiri di dalam sholat dengan tempat sujudnya. Dia berdiri begini, lalu sujudnya sampai mana? Nah, di depannya itulah yang disebut dengan syakhis atau sutroh. Maka di masjid-masjid kita itu walaupun tanpa belajar ilmu fikih, mereka sudah terbiasa dalam menjalankan ilmu fikih. Kata Nabi, rubba hamili fiqhin walaysa bifaqihin. Berapa banyak orang yang udah ngamalin ilmu fikih padahal dia bukan ahli fikih. Kita kalau ditanya wudu gerakannya apa aja, pasti orang bisa. Mulut, hidung, muka, tangan, pala, kaki. Tapi kalau kita ditanya berapa rukun wudu, berapa sunnah-sunnah wudu, berapa banyak hal-hal yang membatalkan wudu, jarang atau sedikit orang yang mampu menjawabnya. Itu namanya hamilu fiqhin, orang yang kerjaannya fiqih.
Walaisa bifaqihin, padahal dia bukan ahli fikih. Kita disuruh sholat, coba sholat Johor 4 rakaat, Asar 4 rakaat, pasti bisa. Dari awal sampai akhir pasti bisa. Coba kalau ditanya berapa rukun sholat, apa saja hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, apa saja yang disunahkan di dalam sholat, apa aja yang membatalkan sholat, sedikit jarang orang yang mengetahuinya. Boleh gak atau seperti itu? Ya gak apa-apa, selama dia masih ada keinginan untuk belajar, selama itu ada hukum makdur namanya, dimaafkan. Sehingga kan dalam hadis dikatakan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Manusia yang paling nyesel nanti di akhirat adalah mereka yang memiliki waktu dan kesempatan untuk duduk ngaji, tapi dia tidak mau melakukannya. Al ilmu katsir wal umru qasir. Karena ilmu begitu luas, sedangkan umur begitu singkat. Dia isi seumur hidupnya untuk hadir di majelis ilmu, maka ibarat lautan, belumlah ia mencapai samudra, mungkin hanya baru di pantainya saja. Karena begitu luasnya samudra keilmuan. Rubba hamili fiqhin walaysa bifaqihin. Berapa banyak orang yang mengamalkan fikih padahal dia bukan ahli fikih. Disuruh wudu, ya bisa wudu, tapi kalau ditanya rukun wudu, disuruh sholat, bisa dia sholat. Tapi kalau ditanya berapa rukun-rukun sholat, nah begitu pula ketika disunnahkan yusannu an yusolliya ila sakhisin, disunnahkan bahwa ia sholat menghadap kepada sutroh, membuat sakhis atau sutroh. Mana sutroh? Ini garis, ini garis-garis, ini garis, ini namanya sutroh. Ada tingkatan sutroh, maratibus sutroh, tingkatan-tingkatan sutroh. Yang pertama ayyan siba ason, bahwa ia menegakkan satu tongkat, pakai tongkat. Kalau nggak ada an yapurusha sajadatan, ia membentangkan sejadah, sejadah yang buat dipakai sholat, itu sutroh itu. Tingkatan yang ketiga an yakhutta khutton, an yakhutta khotton, bahwa dia membuat garis lurus. Nah, ini sutroh namanya. Kadang-kadang di masjid ada orang sholat di masjid, udah ada garis-garisnya, masih dia naruh tas di depan. Kata dia niatnya adalah sebagai sutroh. Kalau sudah ada sutroh, ya nggak perlu bikin sutroh lagi. Kalau udah ada sejadah, ya nggak perlu bikin sutroh lagi. Kalau udah ada garis-garis seperti ini, udah nggak perlu bikin sutroh lagi. Kata dia sunnah, dia letakin tas di depannya. Wow, banyak yang begitu. Kalau satu orang ngeletakin tas, semua orang pada naruh tas di depannya, maka akan ada masyaqqah di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu. Jadi kalau udah ada garis seperti ini, itulah sutroh namanya. Sunnah dia menghadap sutroh. Tujuannya apa? Supaya jangan ada orang yang melintas di antara tempat berdirinya dengan tempat sujudnya. Jadi kalau kita lewat sini nggak apa-apa.
ada orang sholat di sini, kita sholat di sini lewat gitu, nggak apa-apa, karena sutrohnya dari sini sampai sini. Kita lewat di sini nggak apa-apa, karena itu bukan sutrohnya. Sehingga yajuzul mururu ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin. Boleh melintas, boleh melewati di hadapan orang yang sholat walaupun dia memasang sutroh dalam 4 keadaan. Asal hukum, kata Nabi, melintas di hadapan orang yang sholat bahayanya lebih besar ketimbang menunggu 40 tahun untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Nunggu 40 tahun itu lebih bagus ketimbang lewat di hadapan orang yang sholat. Itu asal hukum. Berarti begitu besar larangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Akan tetapi boleh justru lewat di hadapan orang yang sedang sholat dalam 4 keadaan. Yang pertama, idza kana fi harami Makkah fi mahallil tawafi faqat. Apabila ia sholat berada di Masjidil Haram Makkah dan khusus di tempat sholatnya aja, di tempat tawafnya aja, di tempat tawaf. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu ada tempat khusus buat tawaf. Nah, di belakangnya orang sholat tuh. Berarti kan ngelewatin depan orang yang sedang sholat. Bagaimana hukumnya? Boleh, pengecualian di Masjidil Haram. Yang kedua, idza qassaral musalli bi an shalla fit tariqi. Apabila orang yang sholat itu lebih memilih sholat di jalan tempat lalu lalang manusia. Ini masih kosong, tapi dia mau sholatnya tuh depan pintu. Kan banyak yang model begitu, disuruh ke depan ogah aja, padahal kagak disuruh jadi imam itu. Kayak orang lagi tahlilan disuruh maju ke dalam, maju ke depan, susah banget, padahal kagak disuruh doa, enggak. Kagak bakalan disuruh mimpin tahlil, kagak. Maju ke depan shop, kagak bakalan disuruh jadi imam, kagak. Tapi orang itu berat ke depan. Kalau ada orang yang sholat di tempat lalu lalang manusia, di jalan, dia sholat di jalanan, lewatin aja depan dia, nggak apa-apa, nggak ada dosa. Tujuannya apa? Ngajarin. Kalau ada tempat yang kosong di depan, lu ngapain sholat di jalanan? Depan pintu, Jumatan sering banget begitu. Kadang kita pengen ngelewatin, kagak tega juga, menaki-aki. Di depan pintu berjejer, padahal kita lihat di depan masih pada kosong. Maunya di depan pintu aja. Lewatin aja kalau ada orang yang sholat di jalanan, nggak apa-apa, nggak jadi dosa itu. Yang ketiga, idza wajadal musalli furjatan fayajuzu lahul mururu lisaddil furjah. Apabila orang yang sholat melihat ada celah yang kosong di dalam saf, maka boleh dia melintas di hadapan orang yang sholat dengan tujuan untuk menutup celah yang kosong di dalam saf tersebut. Dia sholat di saf ketiga, ngelihat ada saf kosong di saf yang pertama, maka boleh dia jalan, walaupun lurus ataupun walaupun ngilang begitu. Ini kosong di sini, dia di sono, boleh jalan kemari, ngelewatin di hadapan orang yang sholat, nggak apa-apa.
dengan syarat melangkahnya itu tafrik, selangkah berhenti, selangkah berhenti, begitu jalannya. Bukan jalannya gagah bener, bukan begitu. Kalau jalannya 1, 2, 3 batal. Jalannya selangkah berhenti, selangkah lagi berhenti. Atau seumpama kita baru datang, ada saf paling depan kosong, dia ada di belakang sana, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru jalan dari sono sampai sini boleh, dengan syarat takbiratul ihram dulu. Kalau belum takbiratul ihram, ya berarti dia mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau sudah takbiratul ihram, dia sholat, yang lain sholat, berarti ada kepentingan sholat, nggak apa-apa. Yang ketiga, idza kana mutarran bi an kana yuridu qada al hajati atna as-salati, dalam keadaan darurat, seumpama dia batal di dalam sholat, di pertengahan sholatnya, dia pengen buang air kecil atau pengen buang air besar, atau seumpama dia batal, maka dia boleh tuh melintas di hadapan orang yang sedang sholat untuk ngambil wudhu lagi. Jangan diem aja, karena di YouTube ada yang ngajarin, kalau kita di tengah-tengah shop batal, bagaimana? Duduk aja katanya, tungguin sampai imam itu selesai, karena hukumnya haram melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Lah berarti kalau nungguin nggak dapat sholat berjamaah dong. Dia lagi sholat berjamaah batal, langsung keluar bergegas, dan boleh baginya melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu. Bahkan sunnahnya itu pas dia mau keluar, pegang hidung pakai tangan kiri begini, keluarnya, nah, pegang. Ini riya yang dapat pahala, riya yang dapat pahala, supaya orang tahu kalau dia ini mau mengejar kembali sholat berjamaah lantaran saat ini dia batal di dalam sholatnya. Pegang. Nanti kan orang pada tahu, oh dia ini pantesan dari tadi bau banget, pelakunya dia. (446) an yaj'ala syakhisa an yaminihi aw yasarihi, bahwa menjadikan sutrohnya itu di arah kanannya atau di arah kirinya. Boleh taruh di kanan, boleh taruh di kiri. Ini kalau memang dia sholat seumpama di jalan, seumpama di lapangan, seumpama kalau sholat Idul Fitri sampai panjang, nah taruh dah tuh, boleh di kanan, boleh di kiri. Kalau emang dia bawa sejadah, ya nggak usah pakai sutroh-sutrohan. Sejadah itu sudah sutroh. Lalu ukuran sutroh, layan kusu irtifa'u antulutai diroin layabudu aktara min talatati azruin. Kalau bendanya, sutrohnya berbentuk berdiri, maka berdirinya benda tersebut jangan kurang dari 2/3. 2/3 ziro. Kalau emang mau ditegakkan, tingginya itu jangan kurang dari 2/3 ziro. Kalau mau didiriin, kalau mau direbahin, layab udu aktara min talatati azruin,
jangan lebih dari 3 diro. Kalau diri jangan kurang dari 2/3 diro. Kalau direbahin jangan lebih dari 3 diro. Mana diro? Ini diro. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, tuhsabu minal aqab. 1 diro dihitung dari tulang. Aqab, ini tulang nih, ini aqab tulang. Dari sini sampai sini. Ini namanya diro. Jadi kalau mau ditinggiin 2/3 diro. Jangan kurang dari 2/3 diro. 2 seperempat. Kalau mau direbahin jangan lebih dari 3 diro. 1, 2, 3. Sejadah coba kita hitung. Sejadah tuh ke depan itu jangan lebih dari 3 diro. Kata Imam Ibn Hajar, diro itu dari sini sampai sini. Sedangkan kata Imam Ramli, tuhsabu min ru'usil asabi'i. Dihitung, dianggap dari ujung jari. Nah ini diro. Kata Imam Ramli segini. Kata Ibnu Hajar, ini namanya diro. Nah sejadah kita yang dijadikan sutroh kalau direbahin tuh jangan lebih dari 3 diro. Kalau didiriin jangan kurang dari 2/3 diro. Didiriin jangan lebih dari 2/3 diro. (447) Yusannu daf'ul mali bainal musalli wa sutratihi. Disunahkan untuk mencegah orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat dan sutrohnya. Kita udah masang sutroh, masang sejadah. Ada orang melewat. Yusannu daf'ul mar. Disunahkan untuk mencegah orang yang mau lewat di depan orang yang sedang sholat dengan sutrahnya. Dia mau lewat, sunnah begini. Tuh. Dia mau lewat, sunnah begini. Tapi kalau anak kecil nggak usah digini-giniin. Kalau anak kecil nggak apa-apa melintas-melintas. Karena itu yang pernah dilakukan oleh cucu-cucu Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau sedang sholat, melintas di hadapan Nabi, Nabi tidak menghalangi. Nah kalau kita ada orang yang mau lewat nih depan kita, boleh. Saya pernah begitu. Lagi sholat, orang lewat. Biasanya begini kan saya. Pas saya udah begini, ngajakin salaman dia. Ya Allah. Mungkin dia mau ngambil berkah itu dia. Mau ngambil berkah saking takzimnya kali. Kita maksud saya begini, jangan lewat. Dicium tangan malah. Insyaallah. Di dalam hadis sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra baina yaday ahadikum wa huwa yusalli falyamna'hu, fa in aba falyamna'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaiton." Apabila kalian sedang sholat, ini kata Nabi, ada orang yang mau melintas di hadapanmu, tahan.
Lalu ketika kamu sudah menahannya dan dia menerabasnya juga, tuh sampai begini, boleh kata Nabi balikin. Tuh. Jadi kita udah begini, diterjak juga, boleh. Main udah tangannya udah itu. Bagaimana, batal gitu? Nggak batal. Karena kata Nabi, fa innama huwa syaiton. Dia itu adalah setan. Dikasih isyarat dia nggak ngerti. Sudah kita begini, diterjak juga. Kita begini lagi, diterjak juga. 3 kali, boleh dah begitu. Boleh kita pukul. Fa innama huwa syaiton. Karena dia adalah setan. Itu riwayatnya sahih dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yusannut tasbihu idza nabahu syai'un fis salati wal mar'atu tusaffiqu. Disunnahkan bertasbih apabila memperingatkan sesuatu di dalam sholat. Sedangkan perempuan adalah bertepuk, tusaffiq. Kalau laki-laki, imam itu melakukan kesalahan, maka makmum laki-laki disunnahkan untuk membaca tasbih subhanallah. Kalau perempuan bertepuk, dan bertepuknya bukan bertepuk begini, tetapi adalah memukulkan tangan kanannya kepada tangan kirinya. Jadi bukan. Sholat 1 kali gerakan, kalau niatnya main-main batal. Kita nggak ada keperluan apa-apa. Mata berkedip-kedip, sekali kedip aja, niatnya main-main batal. Seumpama dia lagi sholat, depannya kaca, kacanya kaca tembus pandang. Jadi yang dari sono ngelihat, yang dari sini ngelihat. Pas lagi sholat, janda lewat, dia ngedipin mata, batal sholatnya itu. Sekali aja batal, sekali doang batal udah sholatnya itu. Kalau dalam keadaan yang tidak ada niat main-main, mata itu sampai ribuan kali sholat, ribuan kali kedap-kedip di dalam sholat nggak batal. Lunjuk juga sama, bergerak berkali-kali nggak batal, tapi sekali aja niatnya main-main batal. Nggak ada kepentingan di dalam sholat, batal sholatnya. Jangankan yang sudah seperti itu, niat mau ngebatalin sholat saja, sholatnya udah batal. Sama seperti niat mau keluar dari agama Islam, itu sudah murtad. Beda sama puasa. Dia lagi puasa, niat banget pengen makan gitu, niat banget pengen minum gitu, niat banget pengen batalin puasanya, tapi ampe bedug maghrib niatnya nggak jadi dilaksanakan, sah puasanya. Bininya lagi ngangi nasi gitu, pengen banget gue makan ini. Bininya lagi masak, pengen banget. Niat doang, niat mau ngebatalin puasa. Ternyata ampe bedug maghrib niatnya itu tidak terlaksana, sah puasanya. Beda sama sholat. Kalau orang yang sholat niat mau ngebatalin sholat, tapi nggak jadi, udah batal sholatnya. Begitu juga agama. Ada orang niat mau keluar dari agama Islam, udah murtad dengan sebab niatnya itu.
wajib dia memperbaharui 2 kalimat syahadat dan wajib dia bertaubat. Kalau kita ngelihat imam melakukan kesalahan, sunnah subhanallah. Waktu ngucapin subhanallah, niatnya adalah niat berzikir. Niat zikir, jangan niat negor. Subhanallah, imam salah, dia udah negor gitu, subhanallah, imam kagak denger juga, lah subhanallah ini subhanallah. Kalau dia niatnya negor, batal. Niatnya negor, batal. Jadi subhanallah waktu dia menegur seorang imam, niatnya adalah berzikir. Jangan subhanallah, subhanallah, lah subhanallah ini. Wal mar'ah tusaffiq. Nah, sedangkan perempuan itu dia bertepuk. Nepuknya begini. Imam salah. Bukan begini. Kalau begini sekali aja niatnya bermain-main, batal sholatnya. 449. Yusannu lil ma'mumis sami'i qiraatul imami. Yusannu lil ma'mumis sami'i qiraatal imami al-iktisaru fi du'ail istiftahi ala nahwi inni wajjahtu wajhiya ila akhir, wa an yusri'a bihi liyastami'al qira'ata. Disunahkan untuk makmum yang mendengar akan bacaan imam, disunahkan untuk mempercepat doa-doa iftitahnya, seumpama wajjahtu wajhiya sampai akhir, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, selesai. Wa an yusri'a bihi liyastami'al qira'ata, dan disunahkan mempercepat bacaannya agar dapat dia mendengarkan bacaannya imam. Makmum baca doa iftitah cepetin, baca Fatihah cepetin. Tujuannya apa? Untuk segera mendengarkan bacaannya si imam. Dan jangan sekali-kali ketika imam baca waladdallin, makmum di belakang Rabbighfirli wali walidayya amin. Pernah dengar gak yang begitu? Pernah dengar gak? Jadi imam baca waladdallin, tu makmum Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu gak salah, cuman memposisikan tempatnya yang kurang tepat. Memposisikan tempat yang kurang tepat. Peci kalau ditaruh di peci, ditaruh di kepala, itu kan memang tempatnya. Tapi kalau ditaruh di dengkul, itu bukan tempatnya. Sama seperti imam baca waladdallin, makmum nggak perlu baca Rabbighfirli. Kenapa? Karena kesunahan baca Rabbighfirli sahibu waladdallin. Untuk orang yang baca Al-Fatihah itu disunahkan untuk membaca Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik dia sholat sendiri atau berjamaah.
baik baca di dalam sholat atau di luar sholat. Siapa yang baca waladdallin, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin, begitu. Kalau dia belum baca Al-Fatihah, dia belum sunnah baca Rabbil firli, apalagi itu di dalam sholat. Orang yang kagak baca waladdallin itu tidak ada sunnahnya baca Rabbil firli wali walidayya. Yang sunnah untuk baca Rabbil firli wali walidayya yang baca Al-Fatihah. Termasuk juga imam baca waladdallin Rabbil firli wali walidayya amin. Nanti kan makmum pada baca Fatihah tuh, dia baca Fatihah dari awal sampai waladdallin, sunnah baca Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. (450) muwafaqatul imami fil azkari, menyepakati imam dalam zikir-zikirnya. Imam baca kunut amin, makmum tuh amin amin, menyepakati imam dalam zikir-zikirnya. 451 yusannu liman adroka ba'dal jama'ati intizaru jama'atin ukhra intarajjaha. Disunahkan bagi orang yang mendapatkan sebagian jamaah untuk menunggu jamaah yang lain apabila diharapkan kedatangannya. Sholat berjamaah mau dimulai, tapi orangnya masih dikit, sunnah tungguin. Kalau memang yang ditunggu lebih besar diharapkan datangnya, emang udah jamaah tetap, ini si fulan belum datang, si fulan belum datang, si fulan belum datang, sunnah tungguin. Jadi jangan buru-buru qomat. Kalau memang ada jamaah yang biasa ada belum datang, jadi tungguin dulu, sunnah itu sunnah. Tapi kalau emang dikira-kira roman-romannya kagak datang, yang ditungguin kemana tahu, ya mulai aja udah sholatnya, ya mulai aja udah, nggak perlu nungguin. 452 yusannu li jama'atin hadaru wal imamu faragha minar ruku'il akhiri an yasbiru ila an yusallimal imamu thumma yuhrimu. Disunahkan untuk jamaah yang telah berkumpul sedangkan imam berada di ruku yang terakhir dari sholatnya, bahwa dia menunggu sampai imam itu mengucapkan salam, baru kemudian mereka memulai takbiratul ihramnya. Dia 20 orang nih baru masuk ke masjid mau sholat, ternyata itu imam sudah berada di ruku yang terakhir dari sholatnya. Berarti kan udah tinggal dikit lagi tuh,
Tungguin aja tuh yang 20 orang tuh, tungguin sampai imam selesai sholat, sudah mengucapkan salam, dia bikin jamaah yang baru lagi. Kalau emang dia bareng-bareng. Kecuali kalau dia datang masuk ke masjid sendirian, imam lagi ruku di rakaat yang terakhir, atau bahkan imam itu sudah berada di tasyahud akhir, langsung dia ikut sholat berjamaah bersama imam itu sedapatnya. Karena orang mendapatkan pahala sholat yang berjamaah yang sempurna tidak mengurangi nilai pahala berjamaahnya sedikit pun, selama dia belum mendengar imam mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamualaikum. Dia belum ngedengar imam mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamualaikum, dia sudah dapat pahala berjamaah yang sempurna. Makanya walaupun di masjid udah qomat, kita mau sholat berjamaah nggak perlu lari-larian, nggak perlu tergesa-gesa. Karena apa aja yang kita dapetin dari imam sebelum imam mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamualaikum, dia sudah dapat pahala sholat berjamaah yang sempurna. 453 summa qala wallahu a'lam bissawab. Sampai situ ya, 453. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.